Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dan semua teman-teman netizen, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik aja ya. Ketemu lagi dalam acara Netizen Bertanya Ustadz Menjawab bersama aku Anelis Larsati Gufron atau biasa disapa Ara. Nah, tentunya aku nggak sendiri karena di sini sudah hadir Ustadz keren kita, namanya Ustadz Nasrullah atau biasa disapa Ustadz Nas. Halo Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ara. Gimana nih kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik, Mbak Ara bagaimana? Alhamdulillah baik. Ustadz udah siap belum nih sharing ilmunya kepada pemirsa TV-mu? Insya Allah siap. Oke, baik. Nah, pemirsa disimak baik-baik ya karena kita bakal belajar dengan cara yang asik dan tentunya menyenangkan dengan menyapa dan mendengarkan video-video pertanyaan netizen yang sudah dikirimkan ke Instagram kita. Dan jangan lupa ya untuk follow Instagram kita @netizenbertanya. Dan Ustadz kita juga mengajak semua pemirsa nih, baik orang tua, mahasiswa semuanya bisa mengirimkan video pertanyaannya atau DM ke Instagram kita. Nah, kali ini Ustadz kita mau bahas dengan tema sah atau enggak ya? Ini dia kurban yang sesuai syariat Islam. Nah, kurban adalah ibadah yang menyembelih hewan kurban ya Ustadz, Ya, seperti kambing, sapi, atau unta yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik. Nah, kurban ini sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan meneladani Nabi Ibrahim ya Ustadz. Ya, betul. Dan kita juga sudah menerima video-video pertanyaan dari netizen. Dan langsung aja ya Ustadz, kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jihanur Islamiyah, izin bertanya Ustadz tentang kurban. Apabila kita berkurban, namun hewan kurban kita tersebut tidak kita sembelih sendiri, hukum kurban kita tetap sah atau tidak? Kemudian apabila kita menyembelih hewan kurban tersebut sendiri, namun ada kesalahan atau kurang ketepatan dalam proses pemotongan hewan kurban tersebut, hukumnya tetap sah atau tidak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia video pertanyaan dari netizen Jihan. Dia menanyakan, Ustadz, sah nggak sih kurban seseorang yang tidak disembelih sendiri? Kalau sembelih sendiri tapi motongnya salah atau kurang tepat, apakah masih sah Ustadz? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Memang di antara adab berkurban atau tuntunan ya, berkurban adalah menyembelih sendiri gitu ya, menyembelih sendiri. Akan tetapi menyembelih sendiri pun juga harus kemudian terikat dengan adab-adab atau etika-etika setelahnya, yaitu diantaranya adalah dengan cara yang baik gitu ya dan benar, misalkan memotong tenggorokan atau kerongkongannya sehingga bisa meringankan rasa sakit ya dari si hewan kurban tersebut, karena mau tidak mau Islam juga mengedepankan sifat yang rahmah gitu ya gitu. Nah, akan tetapi itu juga bukan satu-satunya cara begitu. Jika misalkan ditakutkan bahwa cara penyembelihannya kurang tepat sehingga menyakiti hewan kurban secara tidak perlu atau secara berlebih, maka bisa dialihkan, bisa diwalikan ke yang ahlinya begitu. Karenanya sekarang kan ada panitia kurban ya. Kalau zaman dulu tentu saja kurban ya di rumahnya masing-masing, di lokasinya masing-masing, tidak ada panitia khusus gitu ya. Nah, sekarang kan gunanya panitia itu sebagai wali dari kurban kita. Jadi kita telah mewakilkan gitu kan kurban kita untuk bisa disembelih oleh panitia tersebut begitu. Karenanya maka tidak masalah juga jika misalkan hewan kurban kita berikan wewenangnya untuk kemudian bisa disembelih oleh tim panitia, karena itu juga bagian dari bagaimana kita memenuhi adab ya untuk kemudian menyembelih, diantaranya adalah dengan cara yang baik dan benar sehingga tidak menyakiti hewan kurban tersebut secara berlebihan gitu. Oke, baik Ustaz. Terus boleh nggak sih kita kurban dengan niat untuk orang yang udah meninggal? Ini juga menjadi perbincangan ya di antara ulama, karena ini kemudian permasalahannya kembali kepada
bahwa syariat kurban itu masyru'nya, tuntunannya adalah untuk mereka yang masih hidup gitu ya, tentu saja untuk mereka yang masih hidup. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fasholli li rabbika wanhar, gitu dalam surat Al-Kautsar kan, kita diminta untuk sholat untuk Tuhanmu gitu, tapi juga untuk kemudian berkurbanlah, menyembelihlah gitu atas nama Tuhanmu. Artinya kalau kembali ke ayat itu, bahwa kurban itu disandingkan dengan perintah sholat gitu kan, dengan khitab, dengan lawan bicara itu kamu lah gitu. Dalam hal ini bisa kemudian di para ahli tafsir mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi fasolli, jadi sholatlah. Jadi sholatlah kan perintah untuk mereka yang masih hidup gitu ya. Nah kemudian setelah itu baru kurban, dan berkurbanlah dan menyembelihlah, artinya kan masih berlaku untuk mereka yang masih hidup sebagaimana sholat untuk mereka yang masih hidup. Mungkin kalau meninggal kemudian tidak ada syariat untuk kemudian disolatkan, dihadiahkan sholat, kan tidak, yang ada sholat jenazah untuk orang yang meninggal. Karenanya dalam hal ini jadi berkurban itu disyariatkan, lagi-lagi ini juga bukan wajib padahal, tetapi lebih kepada disunnahkan, tuntunan Nabi SAW bagi mereka yang masih hidup gitu. Nah adapun yang meninggal dunia atau ingin berkurban atas nama orang lain bisa saja, akan tetapi jika itu bisa dipastikan itu berupa nazar. Jadi kan nazar itu semacam janji, jika ingin apa yang kita mau itu kemudian terkabul, maka kita berjanji kepada Allah kita akan melakukan sesuatu. Di antaranya adalah nazar itu dilakukan dengan kurban gitu, atau menyembelih hewan lah kata gitu. Jadi kalau lulus ujian saya akan berkurban gitu. Nah gitu. Nah ini kemudian yang ngomong itu waliyadzubillah misalkan wafat gitu. Jadi ada hutang untuk kemudian berkurban. Nah ini berkurbannya bisa dilakukan oleh ahli warisnya atau keluarganya, sehingga ia berkurban atas nama yang bersangkutan tadi. Baik. Jadi kalau misalkan nazar itu boleh ya Ustadz? Boleh, karena memang hutang yang harus ditunaikan. Ustadz. Nah Ustadz, misalkan aku mau kurban nih, kurban kambing, tapi uangnya tuh nggak cukup, nanti sisanya ditambahin orang tua, itu boleh nggak sih Ustadz? Kan kalau sapi itu boleh tuh ya patungan, kalau kambing ini boleh apa nggak sih? Nah itu juga kembali kepada bagaimana motivasi dan niat kita berkurban ya begitu ya. Kalau misalkan itu adalah bagian dari misalkan pelatihan diri, training agar timbul semangat untuk berkurban ke depannya, nah itu tentu saham ibadahnya itu tentu semuanya judgementnya itu dinilainya itu di mata Allah Subhanahu wa taala ya. Karena mau tidak mau itu ada saham orang tua juga yang dalam berkurban itu, walaupun ya nambahin kan kayak gitu ya. Tetapi itu ya sah-sah saja, tidak mesti uang semua dari kita, akan tetapi tentu saja yang namanya berkurban itu kan kembali bagaimana kita mengumpulkan uang, kemampuan juga sebagaimana haji kayak gitu. Jadi berkurban itu misalkan, tapi ada juga yang orang dapat hadiah kurban kayak gitu kan, hadiah kurban kemudian dikurbankan atas nama yang bersangkutan, akan tetapi itu sudah jadi hak miliknya kayak gitu. Jadi kurbannya itu kurban dari dia. Begitu juga dengan jika orang tua membantu, itu sah-sah saja ketika kemudian sebagaimana uangnya jadi uang kita, kemudian dengan uang itu kita belikan kambing. Begitu. Jadi boleh-boleh aja ya Ustadz. Aja. Baik Ustadz. Nah Ustadz, kita jeda sejenak, kita akan segera kembali setelah jeda yang berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam acara Netizen Bertanya Ustadz Menjawab. Masih dengan tema yang sama nih, tentang kurban. Dan Ustadz, kita masih ada nih video selanjutnya dari netizen. Langsung aja yuk kita simak berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, perkenalkan nama saya Dini. Izin bertanya Ustadz, seiring dengan hari raya Idul Adha banyak yang berkurban nih Ustadz. Nah, gimana jika seseorang tersebut berkurban memilih dengan kambingnya kecil Ustadz? Itu hukumnya apa ya Ustadz? Terima kasih. Itu dia video pertanyaan dari netizen Dini Ustadz. Dia menanyakan kalau kurban kambing yang masih kecil murah karena mampunya itu Ustadz, tapi ikhlas tetap sah nggak sih kurbannya Ustadz? Baik, ini kembali ke kriteria hewan yang bisa dijadikan hewan kurban gitu ya. Jadi kriteria itu kan paling tidak dari segi fisik itu terhindar dari 4 hal gitu ya. Dari kebutaan gitu, entah itu buta sebelah atau buta dua-dua matanya, kemudian dari segi misalkan kakinya tidak ada yang pincang, kemudian misalkan dari segi bahwa tidak sakit, tidak ada penyakit yang kemudian bisa menularkan si yang mengonsumsinya gitu kan. Kemudian terakhir tentu saja dari segi bagaimana ia
tampilannya itu ya tidak kurus gitu ya, tidak kurus. Nah, kalau misalkan kriteria ini terpenuhi, kemudian kriteria umur juga terpenuhi, misalkan sapi itu 5 tahun, Iya. kambing atau domba itu misalnya sapi itu 2 tahun, kambing domba itu setahun. Seandainya itu misalkan tadi kambing ya atau apa yang dimaksud itu? Kambing. Kambing itu misalkannya udah usianya sudah lebih dari setahun, kemudian kurusnya tidak kurus kering, tidak ada dagingnya gitu ya. Kalau itu kan tidak ada yang bisa untuk dimakan nanti kalau semuanya kalau itu yang disembelih gitu kan. Iya. Artinya itu kan nanti kembali kepada kemaslahatannya kayak gitu. Jadi sudah kalau kambing misalkan sudah di atas setahun, tapi kemudian ya tampilannya meskipun tidak kurus kering, tetapi bisa diasumsikan itu ada dagingnya lah kayak Iya. gitu ya. Tetapi memang itu sudah masuk kriteria bisa dikurbankan karena kan memang di kurban itu misalkan apa yang jual hewan kurban itu ada kelas-kelasnya ya, A, B, C segala macam, tentu dengan harganya yang berbeda dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Nah, bisa dipastikan sesuai kemampuan kita, katakanlah yang paling murah. Yang paling murah pun itu harus memastikan bahwa itu sudah masuk kriteria. Gitu. Jadi selama itu masuk kriteria, walaupun murah ya tidak masalah, ya sah-sah aja. Oke, baik. Nah, Ustadz, katanya kalau kita mau kurban nih, kita tuh nggak boleh potong kuku, potong rambut, itu benar nggak sih, Ustadz? Nah, ada yang kemudian itu dikembalikan ke hewan kurbannya begitu. Jadi nggak boleh motong kuku atau motong rambutnya. Jadi motong kuku, motong rambut itu boleh-boleh saja. Hanya saja ada yang mengaitkan itu ke hewan kurbannya. Yang tidak boleh itu kuku atau rambut dari si hewan kurban, bukan orangnya kayak gitu, bukan yang si penyembelih, bukan orang yang melakukan kurban kayak gitu. Nah, itu memang perdebatan. Maka karenanya selamatnya adalah ya ditahan aja dulu motong kuku, motong rambutnya, karena kan itu namanya khuruj minal khilaf, keluar dari perdebatan, keluar dari khilaf gitu. Jadi apapun pendapatnya, apapun perbedaannya, apapun perdebatannya, kita selamat dari keluar dari perdebatan itu. Karena apa ya? Pertama, apapun itu misalkan yang motong kuku itu yang nggak boleh, apakah nggak boleh untuk hewannya atau nggak boleh untuk yang mau orangnya kurbannya, atau yang mau kurbannya kan? Iya. Seandainya kita menahan diri untuk motong kuku ya nggak masalah, mau nahan diri tinggal berapa hari aja gitu kan. Setelah itu baru motong kuku kayak gitu. Jadi ini untuk selamatnya ya kita tidak motong kuku dan motong rambut yang lain dulu lah gitu. Jadi itu untuk hewannya atau untuk kitanya, Ustadz? Nah, itu yang perdebatan gitu, perdebatan ulama gitu. Karenanya selamatnya ada namanya khuruj minal khilaf, keluar dari khilaf adalah apapun perdebatannya, yang selamat adalah ya kita menahan diri untuk tidak potong kuku dan potong rambut segala macam gitu selama berkomitmen untuk berkurban kayak gitu. Oke, baik, terima kasih Ustadz. Nah, Ustadz, kita juga masih ada nih video selanjutnya dari netizen. Langsung aja yuk kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, siapakah yang paling diutamakan untuk menerima daging kurban, dan apakah ada urutan prioritas tertentu dalam pembagiannya, dan apakah diperbolehkan menjual sebagian daging kurban, dan bagaimana hukum membagikan daging kurban kepada non-muslim, apakah hal tersebut diperbolehkan dalam syariat? Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia video pertanyaan dari netizen Gianti, Ustadz. Dia menanyakan daging kurban diutamakan untuk siapa dan bolehkah daging kurban dijual atau dibagikan ke non-muslim, Ustadz? Baik, terima kasih. Dalam surat Al-Hajj itu juga disampaikan terkait kurban itu, fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir gitu ya. Allah berfirman seperti itu bahwa kita kemudian diminta untuk makan si yang melakukan kurban itu dari hewan yang dikurbankan, dan kemudian wa at'imul ba'isal fakir, dan berilah makan untuk orang yang fakir, orang yang membutuhkan kayak gitu. Nah, artinya memang ada porsi untuk si yang melakukan kurban, juga ada porsi untuk mereka yang membutuhkan. Walaupun rasionya, besaran porsinya itu juga tidak ditentukan kayak gitu. Nah, karenanya dikaitkan dengan misalkan menjual misalkan, nah itu yang terpenting adalah bagaimana tidak dilakukan oleh si yang melakukan kurban gitu. Jadi yang melakukan kurban itu ketika telah menyelenggarakan si penyembelihan itu, daging-dagingnya tidak dijual oleh yang melakukan kurban, pengurban itu. Kalau orang yang menerima itu boleh? Nah, orang yang menerima ketika itu sudah jadi milik dia, maka itu bisa dikembalikan ke dia, mau dimakan,
mau dimasak, masaknya dijual, mau dibagikan juga tidak masalah. Tetapi kan ya memang kalau dijual ya tentu akan sangat sedikit sekali karena kantongnya itu kan kadang cuma beberapa potong daging gitu ya. Ya kalau memang butuh mau dijual ya silakan dijual karena sudah jadi hak milik yang bersangkutan asal itu tidak dilakukan oleh yang melakukan kurban gitu ya untuk menjual daging itu ya. Terus untuk membagikan ke orang non muslim itu boleh nggak Ustaz? Kurban syariatnya adalah tidak hanya terikat ya bagi orang muslim ataupun non muslim, tidak seperti misalkan zakat gitu ya. Jadi dia bisa lebih fleksibel, bahkan bisa untuk syiar gitu ya. Jika misalkan ada tetangga yang non muslim, maka tidak ada masalah juga untuk kemudian dibagikan daging kurban, dan itu juga bentuk dari dakwah juga gitu. Bagaimana mereka melihat bahwa ya Islam itu ya benar-benar rahmat gitu, benar-benar membagi keceriaan, membagi sukacita gitu untuk sesama gitu. Jadi beda ya Ustadz, kurban sama apa sih zakat. Jadi orang-orangnya yang dibagi itu beda ya Ustadz? Tentu beda gitu, tentu beda. Jadi zakat ya memang apalagi zakat mal gitu ya, dan itu kan ada asnafnya gitu kan, 8 golongan itu, dan semuanya termasuk muslim gitu kan gitu. Tetapi sedekah gitu kan, kurban itu juga bagian dari bagaimana berdonasi secara umum gitu, tidak hanya khusus umat Islam. Jadi kurban pun sekarang juga ada berbagai macam cara dari lembaga kemanusiaan misalkan ya kan, di package sedemikian rupa dalam bentuk kaleng, entah rendang atau sosis, dan itu digunakan untuk kemudian dibagikan ketika bencana. Dan ketika bencana orang ya macam-macam, mau muslim mau non muslim itu bisa menerima gitu. Jadi sangat fleksibel. Oke, baik, terima kasih Ustadz telah menjawab pertanyaan netizen. Dan pemirsa, kita jeda sejenak, kita akan segera kembali yang berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam acara Netizen Bertanya Ustadz Menjawab. Nah Ustadz, kita juga masih ada nih video-video pertanyaan netizen tentang tema kita kali ini. Dan aku sendiri udah penasaran sama video pertanyaannya, langsung aja yuk kita simak berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, jika kita memang belum mampu untuk melaksanakan kurban, sebaiknya apa yang perlu kita lakukan? Dan kemudian apabila kita sudah mampu untuk melaksanakan kurban namun kita tidak melakukannya atau mengabaikannya, apakah ada hukum untuk orang-orang tersebut yang memang sudah mampu tetapi tidak melaksanakannya? Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia video pertanyaan dari netizen Yumna Ustadz. Dia menanyakan, kalau kita belum mampu kurban tapi pengen dapat pahala, kita harus ngapain Ustadz? Dan sebaliknya, kalau sebenarnya mampu tapi nggak kurban itu gimana? Oke. Jawaban singkatnya mungkin jadi panitia kurban itu pahala ya, karena yang ngurusin hajat orang banyak gitu ya. Tetapi maksudnya begini, artinya ketika orang ya belum mampu berkurban, jadi kurban itu kemampuannya itu sangat agak berbeda dengan haji gitu ya. Jadi haji itu lebih ketat karena memang haji itu waktunya tertentu juga, tetapi juga memang dananya tidak sedikit kayak gitu ya. Sementara kurban memang kan lebih kecil dananya dari haji. Akan tetapi itu juga kembali kepada ibadah maliyah, ibadah yang ada konsekuensi dananya, dan dananya itu lagi-lagi walaupun lebih sedikit dari haji, tetapi dia ada harganya, ada patokannya, ada keterikatannya, tidak sembarang bisa donasi ya, infak sedekah kayak gitu yang seperti sehari-hari kayak gitu. Nah itu sebenarnya ketika orang punya dana untuk beli hewan kurban, kambing, sapi, onta dan lain-lain, itu kan dikembalikan ke pribadinya. Apakah dengan dana itu ia mau bawa kemana gitu kan gitu? Apakah misalkan ketika dia punya dana sekian gitu, ketika ia beli untuk hewan kurban, apakah kemudian sisanya ada cukup untuk kebutuhan sehari-harinya gitu? Ketika berkeluarga, apakah dia ketika berkurban itu kemudian bisa tetap mencukupi nafkah untuk misalkan istrinya dan anak-anaknya? Nah itu kan kembali, walaupun ada dana gitu. Jadi menganggap ada dana ini, ada keluangan dana yang sekiranya dana itu tidak terpakai untuk hal-hal yang wajib dulu, untuk hal-hal yang basic needs gitu, yang utama gitu, sehingga ada keluangan dana. Kalau ada keluangan dana ya mengapa tidak gitu ya, mengapa tidak, mengapa harus ditahan gitu. Dan situ kan kemudian kembali kepada fafirru ilallah tadi, bahwa kita diminta untuk
lari menuju Allah Subhanahu wa taala, bermusabaqah gitu, berlomba-lomba menuju Allah. Karena kita tidak ada yang tahu ibadah mana yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi misalkan sholat kita banyak sholat, katakanlah banyak ngaji, tetapi misalkan kita berkurban, malah kurban kita yang diterima oleh Allah, karena sholat kita atau ngaji kita itu ada kesan misalkan tidak diterima karena misalkan ada kesan riaknya, ada kesan tidak ikhlas, tetapi kurban kita ikhlas gitu, diterima. Juga sebaliknya, kita sholat ya kan, kita kemudian ngaji, kita tahajud, kemudian kita berkurban, kurbannya malah nggak diterima gitu, karena ada motivasi lain di situ. Nah, disitulah bagaimana kita menata hati, selain juga mengejar peluang-peluang agar semuanya itu bisa dipenuhi, ya sholat iya, ya ngaji iya, zakat iya, sedekah iya, kurban iya. Kita cari sebanyak mungkin ya peluang yang kemudian bisa menjadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu ibadah mana yang bisa menjadi ibadah andalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik Ustadz, terima kasih. Nah Ustadz, kita masih ada nih satu video pertanyaan netizen. Langsung aja yuk kita simak berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Kamalia dari Jakarta Barat. Izin bertanya Ustadz, bolehkah kurban secara online lalu pembayarannya kita transfer ke panitia yang distribusikan? Dan bolehkah pada saat penyembelihannya kita tidak hadir dan kita tidak meminta bagian dari hewan sembelihannya itu? Itu saja pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia video pertanyaan dari netizen Dina Ustadz. Dia menanyakan, boleh nggak sih kurban online kita transfer aja ke panitia yang distribusiin? Kita nggak hadir dan nggak kebagian daging kurbannya Ustadz. Baik, terima kasih. Memang jawaban cepatnya boleh gitu ya, boleh, karena memang tadi kalau kita kembali ke adabnya dan etikanya, memang kurban itu diutamakan gitu, dilakukan sendiri kan. Kalau tidak bisa maka diwakilkan oleh orang lain dan kemudian kita juga menyaksikan. Nah, kita juga harus memastikan kemudian jika memang pilihannya adalah online ini, maksudnya kan banyak sekali sekarang lembaga kemanusiaan itu yang kemudian menyelenggarakan program kurban yang sehingga nanti kurbannya itu didistribusikan ke pelosok-pelosok, bahkan luar negeri kayak gitu kan. Bahkan ke Palestina ya Ustadz, ke Palestina, ke Somalia, macam-macam kan. Dengan semangat itu kan kemudian narasi kebermanfaatannya dari segi itu akan lebih maslahat gitu, karena apa, mereka lebih membutuhkan misalnya gitu ya. Adapun soal misalkan menyaksikan, soal keahlian siapa yang menyembelih itu bisa di-tackle, bisa di-handle dengan misalkan dengan video live streaming segala macam, itu juga bisa. Artinya akuntabilitas si penyelenggara itu juga harus dipastikan begitu ya, kredibilitasnya juga gitu, sehingga ketika kurban itu sedang dilaksanakan benar-benar ini hewan kurban kita pastikan juga bukan hewan yang sama dengan yang lain, nanti hewannya sama misalkan atau namanya aja diganti-ganti gitu kan sebelum disembelih gitu kan. Nah, itu juga harus pastikan bahwa si penyelenggara itu, organisasinya itu amanah, terpercaya, amanah dan lain-lain. Adapun kalau soal sahnya, bahkan bisa jadi lebih bermanfaat daripada misalkan kita berkurban di area perkotaan yang mungkin orang sudah cukup banyak dapat distribusi daging kurban itu gitu. Jadi double gitu, numpuk kayak gitu, sehingga tabzir, jadi membazir. Padahal di belahan dunia lain ada yang membutuhkan dan bahkan nggak pernah makan daging, dan disitulah kita manfaatnya itu lebih besar. Oke Ustadz. Nah Ustadz, terakhir nih, kasih pesan kepada pemirsa TV-mu tentang tema kita kali ini. Baik, terima kasih pemirsa TV-mu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban adalah lagi-lagi ibadah yang sangat mulia, ibadah yang disejajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kautsar dengan ibadah salat. Artinya ketika ibadah salat ini adalah ibadah yang punya aspek personal, individual, kita melakukan hablum minallah, kita perkuat komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelahnya Allah menyandingkan dengan ibadah kurban yang sangat erat kaitannya dengan muamalah dan hablun minannas. Karenanya lagi-lagi kita perlu menyeimbangkan ibadah-ibadah kita, baik itu ibadah yang vertikal kepada Allah maupun ibadah yang bentuknya horizontal kepada sesama, yang dalam hal ini termasuk berkurban. Sehingga jika kita juga melakukan
tidak hanya terbatas pada ibadah-ibadah amaliyah, ritual seperti sholat, seperti mengaji, seperti hal-hal ibadah sholat yang lainnya, maka kita lengkapi dengan ibadah kurban, maka semakin sempurna kita menjadi seorang muslim yang paripurna, yang kafah, yang juga tidak punya hanya perhatian terhadap diri sendiri, tetapi juga perhatian terhadap sesama. Oke, baik. Terima kasih Ustadz yang udah sharing ilmunya dan kita udah diskusi bareng tentang tema kita kali ini. Dan terima kasih banyak kepada pemirsa TV-mu yang telah menyaksikan Netizen Bertanya. Ustadz menjawab dari awal sampai akhir dan izinkan aku, Analis Larasati Gufron dan Ustadz Nasrullah dan seluruh kerabat yang bertugas undur diri. Syukron semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.